Assalamualaikum warahmatullahi Masjid Rahman yang memuliakan Bapak Direktur ART Dr. Haji Sulaiman SH MHMS. Mudah-mudahan benar semua. Ya, sama-sama kami hormati pimpinan masjid, ketua masjid dari Rahman, Bapak Ustaz Haji Sulaiman, Bapak Ustaz Ismail, dan Bapak Sakinya, dan sebagainya. Yang saya sebutkan satu-satu. Terima kasih kami sudah bisa duduk di sini. Mudah-mudahan pengurus semuanya dan Masjid Rahman selalu diberikan keberkahan, kesehatan, rezeki selalu bersama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Taufik MPD, yang kami hormati Dewan kita Bapak Budi beserta asistennya kalau dari ini teman saya dari masih muda halus sekali. Kalau di iklan itu ada teh botol sosro, apapun makanannya, minumannya teh botol. Tapi kalau dari ini siapapun lurahnya, asistennya tetap banget dari. Sebelum ada Nurul Mustafa dan Majid Rasulullah SAW, saya berdua itu sampai tahu musola ini kampung-kampung di gang kami itu. Kamu dari itu, dia tahu banget kalau saya. Alhamdulillah, dari konsisten. Yang kami hormati seluruh dewan khusus ketua pembina yang sembuh Bapak Kiai Muhammad Ali, Bapak Kiai Muhammad Ali, Bapak sembuh Bapak Kiai Haji Budir MPD, Bapak Ustaz Muhammad Ali dan seluruh lainnya. Kita hormati Bapak Ustaz Yunus, Kiai kita Bapak Ustaz Rahman, Bapak Kiai Muhammad Ustaz Kasih, Bapak Kiai Ustaz Budir, Ustaz Ali, Bapak Kiai Walaupun itu dari Allah kita dan semuanya, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para tokoh masjid sholat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita masih dibahas tentang kewajiban terhadap orang yang meninggal memandikan dan menghafalkan mayit. Ini merupakan pelajaran bagi kita ya, seperti saya juga. Jika sudah mengurus orang yang meninggal itu, jangankan gelar dan jabatannya, namanya aja udah hilang. Jangankan jabatan dan gelar, namanya aja udah hilang. Kalau orang udah meninggal udah yang mayatnya mana mayatnya, jenazahnya mana jenazahnya, namanya aja udah nggak ada. Jadi apa yang kita sombongin ini, yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Jadi dunia ini tempat tidak lama. Mudah-mudahan kita dapat bahagia di dunia ini. Waktu saya 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yughassalu al-mayyitu wa yusra'u wa yasulu fi awwali ghuslihi wa bi akhirihi syai'un yasirun min al-kalam. Syekh Abu Syija berkata, mayit hendaknya dimandikan dengan beberapa kali siraman secara ganjil. Pertama kali dengan dicampuri daun bidara dan terakhir dicampur dengan sedikit sal. Qad marada qalbul muslim wa amma akmaluhu umurun katsira minha ma dzakarahu syaikhun fa yasilu ba'da tawallihi ra'sahu thumma yaqyahu bisidri wa hukmi wa nahwihima wa yaqsilu syikku al-aymana thumma al-aysara. Sebelum ini telah dijelaskan cara yang paling sedikit tentang memandikan mayit. Adapun memandikan mayit yang sempurna adalah dengan beberapa hal. Di antaranya apa yang disebutkan oleh pengarang, yaitu setelah mayit dibuka, kepala dan jenggotnya dibasuh dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan daun stevia dan lain sebagainya. Dan separuh badannya yang sebelah kanan dibasuh dengan 3 kali basuhan dan yang sebelah kiri dibasuh 3 kali. Lima rawal Bukhari an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatahu faqala igsilnaha thalathan aw khamsan fa ashara bi dhalika in ra'aytunna dhalika min ma'in sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura aw shay'an min dhalika. Wabadana bimayaminiha wa ma'al-wudu'i minha. Qalat fadhaffarna sya'raha thalatha aslatin faradaiha wa nasiyataha. Wa fi riwayatil Bukhari al-qainaha khamsan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW masuk pada waktu kami sedang memandikan putri beliau yang meninggal dunia di Madinah. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah dia dengan 3 kali atau 5 kali atau yang lebih dari itu jika kalian menganggap baik. Mandikanlah dengan air dan daun bidara, dan pada kali yang terakhir sempurnakanlah dengan kapur atau sedikit dari kapur, dan mulailah dengan bagian kanan, bagian anggota wudhu dari badannya. Ummi Athiyyah berkata, kemudian kami menyanggur rambut kepalanya dengan 3 sanggul, bagian kanan dan kiri kepalanya serta bagian ujung-ujungnya. Dalam riwayat Imam Bukhari terdapat tambahan, dan kami meletakkan ketiga sanggul itu di bagian belakang. Wa istahabbu tasrihu lihiyatihi wa ra'sihi in kana 'alayhi ma sya'run bi muslim wa sa'il asnan. Yaqulu bi rifqi alla yamtadiku. Fa in tadafa sayakun raddahu ba'da ghuslihi ilayhi wa wada'ahu ma'ahu fil kafani ikraman bi ajli ayati tajazama bi rafi'i wan nawawi wal qadi Husain annahu la yarudduhu wa 'anhu annahu yarudduhu ilayhi. Disunnahkan menyisir jenggot dan rambut kepala jika terdapat rambut, dengan sisir yang jarang di giginya dan dengan perlahan-lahan agar rambutnya tidak rontok. Apabila terdapat rambut yang rontok, supaya dikembalikan setelah dicuci dan diletakkan dalam kapas untuk memuliakannya, karena ada perintah ayat Al-Quran. Demikianlah kepastian yang dinyatakan oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi. Menurut pendapat Al-Qadi Husain,
tidak usah dikembalikan ke tempat semula, ke tempat kepala dan jenggot. Dan pendapat yang lain lagi dikembalikan ke kepala dan jenggot. Jadi ada pendapatnya dibalikin lagi, kalau rambut balikin kepalanya, kalau jenggot balikin ke jenggotnya. Tapi kalau enggak ya taruh di kafannya. Taruh di kafan. Wa'alam annahu yajibul iftirazu an kabihi ala wajhihi fa idza ghaslahu bi sidri wa nahwi al-ajala dalika thumma ba'da tawallihi yaghsilu bil ma'i al-qaraha thalatha wa yaj'alu fi kulli ghaslatin kafura wa bi ghaslati al-akhirati Ketahuilah bahwa orang yang memandikan mayit itu wajib menjaga jangan sampai menelungkupkan mayit pada wajahnya. Selanjutnya setelah dimandikan dengan bidara dan yang sejenisnya. Daun bidara itu hendaklah dihilangkan. Lalu setelah hilang dibilas dengan air yang jernih 3 kali dan setiap siraman airnya dicampur dengan kapur dan pada siraman yang terakhir dari kedua. Waliyakun al-kapur qalilan min alla yataghayyara bil ma'i wa yuslabihi at-tahuriyata fala yakfi dzalika fil ghusli kama la yakfi al-makhlutu bis-sirri wal hamdi faliyatadabbahu bidzalika ila hadha al-syarati bi qawli syai'un yasiru min kafurin wa ma'a. Kapur itu hendaknya sedikit saja agar air tidak berubah karena sebab banyaknya kapur itu menyebabkan hilangnya air suci dan mensucikan. Di dalam mencukupi dalam memandikan mayit itu dengan hal tersebut sebagaimana tidak cukupnya air yang dicampur dengan bidara dan sebagainya, maka perhatikanlah hal-hal yang demikian itu dan karena itulah pengarang menegaskan dengan katanya dengan sedikit dari kapur. Walau yukaffan fi salasati aswabin biudi laisa fiha qamisun wala amama. Syekh Abu Suja berkata, mayat itu dikafani dengan kafan 3 lembar yang putih selain baju buruk dan sorban. Lagi ya. Tetap di bawah kafan wa yustahabbu ayyukaf ar-rajulu bi salasati aswabin wa afdaluha al-bayadu wa la yakunu fiha qamisun wa la imamatun bal izaru bi fatani wal izaru bi surratahu ila qabani wa thani min amrihi ila ka'abihi wa thalithu yasuru jami'a badanihi. Sebelum ini telah dijelaskan tentang paling sedikitnya kain kafan. Disunahkan mengkafani mayit laki-laki dengan 3 lembar kain dan yang paling utama dari kain kafan adalah kain yang putih. 3 kain kafan itu tidak termasuk baju kurung dan sorban, tetapi hanya berupa selembar kain dan 2 lapis. 5. Yang berupa kain itu adalah dari lingkungan pusat sampai pelutut. Lapisan yang kedua dari leher hingga mata kaki dan lapisan yang ketiga adalah menutupi seluruh bagian tubuh. Wa amal mar'atu pakai famsati aswan jaru wa khimaru wa qamisul fatakani wa hadhihi al-umuru thabitatun bi sunnati Allah. Jika mayit perempuan dikafani dengan 5 lapis yaitu kain, kerudung, baju kurung dan 2 lapis, lapisan-lapisan itu adalah ditetapkan berdasarkan dari dalil sunnah Allah. Lagi wa'lam anna kulla syakhsin yukaffinu bima yajuzu lahu lubsuhu fi hayatihi wa yajuzu takfinul mar'ati fil hariri lakin yukrahu wa yakruhu dzalika min haqqi rajul wa yakrahul muzaffara wal mu'asfara thumma al-jawdata wal radata tata'allaqu bi halil kana muqsiran fa min biladi siyadi wa kana mutawassitan fa min wasf wa kana muqillan fa min ahsani. Ketahuilah bahwa setiap orang yang mati harus dikafani dengan kafan yang cukup untuk dirinya bila memakainya tatkala dia masih hidup. Maka dibolehkan mengkafani mayit perempuan dengan sutra, tetapi hukumnya makruh dan haram hukumnya kalau bagi laki-laki kafan. Makruh menggunakan kafan yang dicelup dengan ja'faran dan usfur, bahan yang dapat mewarnai kain menjadi kuning. Selanjutnya tentang kualitas baik dan tidaknya kafan itu adalah tergantung keadaan mayit. Maksudnya jika mayit itu dari golongan yang kaya, akan dikafan dengan yang baik. Jika mayit itu golongan yang menengah, dikafan dengan kain yang sederhana. Dan jika mayit itu golongan orang yang tidak mampu, dikafan dengan kain yang kasar.
sekarang udah terjadi dan tersedia sama. Wa taqrahul mughalatu fil kafan wal maqsudu awla anna al-jadida al-yahu bil hayy wa yakunu tawfiqan ghayra raqiq bi anna al-maqsuda baqa'uhu duna zinah. Wallahu makruh hukumnya bermahal-mahal, bermewah-mewah dalam penggunaan kain kafan. Kain kafan yang pernah dicuci itu adalah lebih baik sebab kain yang baru adalah lebih cocok bagi orang yang masih hidup. Kain kafan itu hendaknya dari kain yang tebal, tidak dari kain yang tipis, sebab yang dimaksud dalam hal ini adalah keawetan kain, bukan keindahannya. Wallahu a'lam. Jika saya cuma baca aja apa yang belum dijelaskan oleh Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.